كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam salah satu dari majelis ilmu yang kita baca di dalamnya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, selalu dan senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis yang kita berada di dalamnya seperti di malam yang mulia ini menjadi majelis yang didasari dengan rasa cinta mencintai di antara kita, sehingga kita saling mengingatkan dan menasihati di dalamnya. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya apa yang kita lakukan ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam salah satu surah yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah berfirman, demi masa sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi, semuanya. Saya yang berbicara ataupun ikhwan jami'an yang hadir di tempat yang mulia ini, karena alif lam yang ada pada kalimat al-insan ini dinamakan dengan alif lam al-istighraqiyah yang memberikan faidah umum, mencakup siapapun dia, besar maupun kecil, tinggi maupun pendek, orangnya tampan ataupun tidak, semuanya jemaah yang dimuliakan Allah dalam keadaan rugi. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Diterangkan oleh para ulama, orang-orang yang beriman di sini maksudnya adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Karena keimanan seseorang itu tidak mungkin bisa terwujud. Seorang hamba itu enggak mungkin bisa tercapai pada tingkatan iman
melainkan dia memiliki bekal ilmu. Dan ilmu itu tidak mungkin didapat dengan badan yang bersantai-santai, tidak. Ilmu itu kita dapatkan dengan duduk seperti ini, dengan belajar serius, mempelajari satu persatu bidang dari bidang-bidang ilmu syariat Islam. Sehingga orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbekal dengan ilmu tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-khasaratul mutlaqah, kerugian yang mutlak. Yang kedua kata Allah Azza wa Jalla, wa amilus salihat, adalah mereka yang beramal dengan amalan salih. Maksudnya adalah beramal dengan ilmu. Karena sebuah amalan tidaklah dikatakan sebagai amalan salih sampai amalan itu benar-benar berada di atas ilmu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa tawasaw bil haqq. Mereka adalah orang-orang yang saling berwasiat di dalam kebenaran. Inilah yang dimaksud dengan ad-da'wah ila Allah Azza wa Jalla, menyampaikan, mengajarkan, mendidik dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kata Allah Azza wa Jalla, wa tawasaw bis sabr. Mereka saling berwasiat di dalam kesabaran. Karena menuntut ilmu berat, mengamalkan ilmu berat. Jamaah yang dimuliakan Allah, mendakwahkan ilmu juga demikian. Akan datang ujian, cobaan demi cobaan kepada siapa saja yang menuntut ilmu, mengamalkannya serta mendakwahkan ilmu tersebut. Hanya saja ujian tersebut sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita harap, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya majelis kita ini Allah golongkan ke dalam majelis yang berbarakah, yang menjadi sebab Allah selamatkan kita dari al-khasaratul mutlaqah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan terakhir dari pembahasan kita dari kajian tafsir juz amma, alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan tafsir surah At-Tariq dan telah kita baca sebagian ayat yang ada di dalam surah yang mulia tersebut. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-11 dari surah At-Tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i dzatir raja'. Wal ardi dzatis sada'. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Jemaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi bersumpah dengan salah satu dari makhluk-makhluknya. Dan maha besar Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Kita sebagai hamba hanya diperbolehkan bersumpah atas nama Allah ataupun dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan wallahi, billahi, wa tallahi. Adapun kita bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla, ini merupakan salah satu amalan syirik. Syirkul asghar. Di mana syirik kecil itu jemaah yang dimuliakan Allah akan menafikan, meniadakan kesempurnaan tauhid seseorang. Para ulama menerangkan bahwa syirik kecil yang dilakukan oleh seorang hamba apapun bentuknya itu, termasuk bersumpah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ini akan menafikan
kesempurnaan tauhid seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun syirik besar apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka akibatnya apa? Akan membatalkan tauhid dan keislaman seseorang. Lebih besar akibat ataupun efek dari perbuatan tersebut. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan langit, was-sama'i dzatir raja'. Demi langit yang memiliki, yang terkandung di dalamnya apa? Ar-raja'. Ar-raja' maksudnya di sini adalah al-ma, air hujan. Dan ini semuanya bagian dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat yang mulia, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang pernah didoakan oleh Nabi dengan doa beliau yang mulia, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkan anak ini, fahamkan anak ini di dalam urusan agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya apa? Ta'wil. Maksudnya adalah tafsir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, mengomentari firman Allah Azza wa Jalla, was-sama'i dzatir raja', qala as-sahab fihi al-madar. Merupakan awan yang terkandung di dalamnya air hujan. Itulah awan yang nampak dengan mata kepala kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Awan hitam yang kita lihat pada setiap harinya ketika mau turun hujan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Nah, ini penafsiran Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Datang juga dalam riwayat yang lainnya, disebutkan oleh sekian banyak para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan was-sama'i dzatir raja' adalah al-matar, yaitu langit ataupun awan yang terkandung di dalamnya air hujan. Dan ini bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diterangkan oleh para ulama, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ketika dia baca ayat-ayat yang seperti ini, langsung kalbunya tersebut bergetar. Bergetar hatinya. Jemaah yang dimuliakan Allah, entah apa yang kita lakukan dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga ayat-ayat yang seperti ini kita baca, sedikit pun tidak bergetar hati kita. Seakan-akan bagaikan seekor lalat yang hinggap di hidung kita, kita tepis kemudian selesai. Beda dengan halnya para ulama. Ketika mereka membaca ayat was-sama'i dzatir raja', langsung mereka fahami apa makna dari ayat tersebut. Langsung mereka mengambil kesimpulan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan awan tersebut yang terkandung di dalamnya air hujan, sehingga apa yang Allah lakukan ini mengandung konsekuensi apa? Bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Apa itu Ar-Rabb? Yang dimaksud dengan Ar-Rabb adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Al-Malik, yang memiliki. Al-Mudabbir, yang mengatur. Dan apa yang kita baca dari ayat ini, awan diciptakan, diatur oleh Allah Azza wa Jalla, terkandung di dalamnya air hujan, ini bagian dari at-tadbir, bagian dari makna rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Jangan kita ini seperti orang-orang musyrikin Quraisy dahulu, jamaah yang dimuliakan Allah. Percaya, meyakini Allah yang melakukan segala sesuatunya, namun mereka tidak pernah mau meyakini bahwa dialah Allah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Baik. Faqala subhanahu wa ta'ala fil ayati allati ba'daha. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang setelahnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ardi dzatis sada'." Dan demi bumi dzatis sada'. As-sada' maksudnya adalah an-nabat, tumbuh-tumbuhan. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau mengomentari ayat ini, wal ardi dzati sada' yaqul sad'uha an ikhrajin nabat fi kulli 'am. Demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan, maksudnya adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tersebut. Dan semuanya ini kalau kita kaji jamaah yang dimuliakan Allah, semuanya itu erat sekali kaitannya dengan apa yang Allah sebutkan pada ayat yang sebelumnya. Allah turunkan hujan, dengan air hujan tersebut menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuhnya biji-bijian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya ikhwan, jamaah yang saya muliakan, semuanya ini menunjukkan tentang kebesaran dan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya. Begitu gampang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan itu dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Biji-bijian. Coba hari ini, sehebat apapun manusia yang katanya mereka sudah mampu menciptakan ini, menciptakan itu, mampu menerbangkan pesawat. Mereka menciptakan pesawat dengan begitu hebatnya. Coba mereka suruh ciptakan satu saja biji-bijian, kemudian tumbuh, mengeluarkan daun, kemudian jadi besar, kemudian berbuah lagi. Sekali-kali tidak akan mampu jamaah yang dimuliakan Allah. Manusia ini tidak menciptakan. Manusia ini cuma bisa merubah. Manusia ini cuma bisa mengolah bahan baku yang mereka pakai. Apapun yang mereka ciptakan, mobilkah itu, pesawatkah itu, kapalkah itu, rumahkah itu, semuanya itu adalah bahan baku yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Mereka cuma bisa mengolah jamaah yang dimuliakan Allah, memindahkan dari sesuatu menjadi sesuatu yang lainnya. Adapun yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tidak lain kecuali dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Baik. Wa qala Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada ayat yang berikutnya, qala Subhanahu wa ta'ala innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya ia, dhamir ha di sini kembali kepada apa? Al-Quran. Kembali kepada Al-Quranul Karim. Sesungguhnya Al-Quran itu laqaulun fasl, merupakan benar-benar ucapan ataupun kalimat yang menjadi pemisah. Pemisah antara apa? Antara yang hak dengan yang batil. Antara yang sunnah dengan yang bukan sunnah. Antara yang baik dengan yang jelek. Antara yang ibadah dengan yang syirik. Itu Al-Quranul Karim jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu besar, begitu mulia. Sebagai furqan, pembeda antara al-haq dengan yang batil. Yaqulu ulama, inna hadzal qaul wa hadzal khabar laqaulun fasl. Sesungguhnya kalimat ini, yaitu Al-Quranul Karim, khabar yang ada di dalam Al-Quran tersebut, yaqulu qaulun fasl, ay qaulun yafsilu bainal haqqi wal batil bibayani. Dengan penjelasannya tersebut bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang sunnah, mana yang bidah. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga ini menunjukkan bahwa wajibnya kita kembali kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena memang Al-Quran itu adalah pembeda. Seseorang ataupun umat ini ketika mereka kembali kepada Al-Quran was sunnah, pada saat itulah mereka mendapatkan kemuliaan dan kejayaan. Kejayaan Islam itu ketika mereka kembali kepada Al-Quran was sunnah. Diterangkan oleh Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu ta'ala dan juga para ulama yang lainnya bahwa la yasluhu amru hadhihi al-ummah illa bima saluhat bihi awwaluha. Tidak akan terperbaiki jemaah yang dimuliakan Allah urusan umat ini. Tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awal umat Islam dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Apa itu? Al-Quran was sunnah. Al-Quran yang Allah katakan di sini adalah laqaulun fasal. Ucapan ataupun kalimat pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Makanya kata para ulama, ketika umat ini kembali kepada Al-Quran was sunnah, baik itu berkaitan dengan akidah mereka, di dalam akidah mereka, muamalah mereka, ibadah mereka, manhaj mereka, adab wa akhlak mereka, semuanya itu sesuai dengan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Pada saat itulah kejayaan Islam akan kembali ke pangkuan muslimin. Namun apa yang kita lihat hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin itu sendiri yang mereka menghancurkan diri-diri mereka ketika mereka mencampakkan ataupun meletakkan, menelantarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita ambil salah satu contoh jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika terjadi perang Uhud, sebagian para sahabat ridwanullah alaihim yang diberikan tugas oleh Nabi SAW untuk berada di atas bukit apa? Bukit Rumman. Nabi katakan kepada mereka, jangan kalian turun sampai aku perintahkan kalian turun. Namun apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah? Ketika orang-orang musyrikin waktu itu hampir terpukul, mundur mereka, hampir kalah, para sahabat mereka berinisiatif, mereka berijtihad. Dan tidak ada peluang sedikit pun bagi kita untuk mencela para sahabat dari perbuatan kesalahan yang mereka lakukan itu. Tidak ada sedikit pun celah. Dan tidak dibolehkan kita untuk mencela para sahabat. Mereka berinisiatif, mereka berijtihad, mereka kira perang telah usai. Nabi dan para sahabat sedang mengumpulkan harta rampasan perang. Akhirnya mereka berijtihad, mereka mengira bahwasanya perang telah usai. Turunlah mereka dari bukit tersebut, pasukan-pasukan pemanah itu. Kemudian Abu Sufyan yang waktu itu masih dalam keadaan musyrik kembali berhadapan dengan Nabi SAW dan para sahabat. Mereka naik ke bukit tersebut, kemudian mereka memanah kaum muslimin. Kita lihat jemaah yang dimuliakan Allah. Salah satu kesalahan yang mereka lakukan apa? Meninggalkan sunnah Nabi. Meninggalkan sunnah Nabi itu sama artinya meninggalkan Al-Quranul Karim. Karena tidak bisa dipisahkan. Taat kepada Al-Quran, taat kepada Rasul, itu nggak bisa dipisahkan. Seseorang yang benar-benar taat kepada Al-Quranul Karim, sudah pasti ia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Coba lihat sebuah kesalahan menyelisihi Al-Quran was sunnah. Apa yang terjadi? Di dunia Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka musibah dan bala. Belum lagi nanti di yaumul qiyamah. Demikian pula jemaah yang dimuliakan Allah. Umat ini ketika mereka kembali kepada Al-Quran was sunnah, maka kejayaan Islam itu akan kembali dipegang oleh kaum muslimin. Kalau kita cerita dahulu, jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa Islam dahulu menguasai hampir seluruh alam jagat raya ini? Karena memang orang-orang yang mengemban Islam waktu itu adalah, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa lepas dari Al-Quran dan sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa
yang dimaksud dengan qaulun fasl di dalam ayat di atas adalah haqqun. Al-Quran itu adalah ucapan yang hak. Ini penafsiran dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan tidak ada sisi pertentangan antara penafsiran Abdullah ibnu Abbas dengan penafsiran sebagian para ulama yang lainnya bahwa Al-Quran itu merupakan pembeda antara hak yang batil. Tidak ada perbedaan. Bahkan saling menguatkan antara satu penafsiran dengan penafsiran para ulama yang lainnya. Diterangkan oleh Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Qatadah ini adalah muridnya siapa? Muridnya Abdullah ibn Abbas. Beliau mengatakan, innahu laqaulun fasl, ay hukmun. Al-Quran itu merupakan hukum pemisah antara yang hak dengan yang batil. Itu Al-Quranul Karim. Begitu mulianya jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya seorang sunni, ahlus sunnah itu tidak bisa lepas dari yang namanya Al-Quran itu. Pelajarinya, membacanya, mengkajinya, mentadabburinya, mengamalkannya. Tidak mungkin bisa terlepas darinya. Tidak ada seorang sunni, ahlus sunnah yang kemudian mengatakan saya tidak butuh dengan Al-Quran. Tidak ada. Justru mereka yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah. Al-Quran dan sunnah itu harus lebih dikedepankan. Harus lebih dikedepankan dibandingkan pendapat-pendapat yang lainnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir saja saya khawatirkan, kata beliau, batu yang ada di langit itu jatuh menimpa kalian, kata Abdullah bin Abbas. Kenapa? Aqulu lakum qawla Rasulillah. Aku katakan kepada kalian ini pendapat Rasul. Yang itu juga merupakan pendapat dari Al-Quranul Karim. Wa taquluna qawla Abi Bakar wa Umar. Kalian mengatakan ini pendapat bagaimana dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Tidak tanggung-tanggung jamaah yang dimuliakan Allah. Pendapat Abu Bakar wa Umar. Dua manusia yang Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah. Dua-duanya di dalam surga. Namun ketika ada sebagian dari tabi'in yang mereka lebih ingin mengedepankan ucapan dua hamba yang mulia ini di atas ucapan Rasul, apa kata Abdullah bin Abbas? Saya khawatirkan batu yang ada di langit itu jatuh menimpa kepala kalian. Begitu mulianya Al-Quran dan Sunnah itu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang apalagi dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Selain dari ucapan sahabat, selain dari ucapan tabi'in, atba'ut tabi'in, selain dari ucapan para ulama al-madhahib. Iya, kita lebih mengambil ucapan-ucapan tersebut yang tidak jelas dari mana sumbernya. Ini sebuah kehinaan jamaah yang dimuliakan Allah. Sebuah kehinaan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, kata Allah Azza wa Jalla, seorang mukmin maupun mukminah, laki-laki maupun perempuan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah putuskan kepadanya sebuah perkara. Allah dan Rasulnya sudah putuskan. Kata Allah begini, yang ini halal, yang ini haram. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya begini, yang ini di dalam surga, yang ini di dalam neraka. Semuanya sudah ditetapkan. Ya, apa kata Allah? Tidak pantas kalian itu ataupun mereka tersebut mengambil pilihan-pilihan yang lainnya. Wa may ya'sillah, dan barang siapa bermaksiat kepada Allah, Allah sebutkan bahwa orang yang mengambil pilihan selain dari pilihan Allah dan Rasul sebagai perbuatan ma'asi. Wa may ya'sillah, barang siapa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, apa kata Allah? Sungguh ia itu telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sebuah kehinaan. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah,
pegang Al-Quran itu kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Ya, jangan kita terkecoh dengan orang-orang yang membencinya. Sampai yaumul qiyamah tidak akan pernah bisa memudaratkan siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang mereka melakukan permusuhan dan kebencian. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ, dan bukanlah Al-Quran itu merupakan ucapan sendagurau. Yaqulul Imam At-Tabari, maknanya adalah وَمَا هُوَ بِاللَّعَبِ وَلَا بِالْبَاطِلِ, bukanlah Al-Quran itu merupakan ucapan yang main-main sendagurau dan bukan sebuah kebatilan. Sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, baik di zaman terdahulu maupun di zaman sekarang. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini ada sebagian orang kafir, mereka berupaya ingin mencari kekurangan-kekurangan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan sekali lagi mereka tidak akan pernah mendapatkannya. Salah satu yang mereka ingin benturkan apa? Bagaimana kalian mengatakan Al-Quran itu begitu mulia, sedangkan ada beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim bertentangan dengan ilmu nahwu. Bisa dipahami ya? Mereka mempelajari ilmu nahwu. Kemudian kata mereka ada beberapa ayat yang bertentangan dengan kaidah-kaidah nahwu. Kira-kira mungkin tidak? Sangat tidak mungkin. Bagaimana bisa mungkin terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Sedangkan kaidah-kaidah nahwu itu sumber yang paling terbesar dan paling pertama apa? Al-Quranul Karim. Tidak mungkin sesuatu itu bisa bertolak belakang ataupun bertentangan dengan sumbernya. Kalau bertentangan sumbernya, mana yang salah? Kaidah nahwu itu yang salah. Bukan Al-Qurannya yang keliru. Sehingga Al-Quran itu memang sesuatu yang sangat agung, yang sangat mulia. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsir yang serupa ini juga disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Diterangkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang dimaksud dengan kalimat wa ma huwa bil hazl adalah Al-Quran itu bukan ucapan sendagurau dan bukan pula kebatilan. Al-Quran itu adalah al-haq, datang dari Allah Azza wa Jal, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa oleh malaikat yang mulia. Siapa itu? Jibril. Tidak tanggung-tanggung jamaah yang dimuliakan. Iya. Kemudian diterima oleh seorang hamba yang sangat mulia, memiliki kesempurnaan yang sangat besar. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dikatakan Al-Quran itu adalah ucapan sendagurau? Allah pilih ketika diturunkan Al-Quran tersebut. Allah jadikan ketika diturunkan Al-Quran itu penjagaan yang begitu ketat jemaah yang dimuliakan Allah. Allah jadikan as-sama dengan bintang-bintangnya untuk melempar para syayatin yang mereka berupaya untuk mencari-cari khabar, mencuri khabar yang ada, yang Allah turunkan dari langit. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, hal serupa juga disebutkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Mujahid ibnu Jabr, muridnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, termasuk salah seorang tabi'in yang senantiasa bermulazamah dengan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ajarkan untuknya tafsirul Quran. Mujahid ibnu Jabr, beliau mengatakan wa ma huwa bil hazl adalah bil la'ab. Bukanlah Al-Quran itu merupakan ucapan permainan yang sia-sia. Nah, adapun ucapan permainan yang sia-sia jemaah yang dimuliakan Allah, itu contohnya seperti syair-syair yang tidak ada faedahnya. Syair-syair yang sedikit pun tidak ada faedahnya. Dilagukan, didendangkan, apalagi disertai dengan musik. Itu tidak ada faedahnya jemaah yang dimuliakan Allah. Asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Adapun Al-Quran merupakan kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka
Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah al-mukadzibina billahi wa rasulih. Ya. Orang-orang yang mendustai Allah, mendustai Rasul, mendustai janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat kejelekan. Yamkuruna makra. Maksudnya adalah mereka benar-benar melakukan tipu daya, melakukan makar dengan sebenar-benarnya. Ini kerjaannya orang kafir dan siapa saja yang mengikuti mereka, jemaah yang saya muliakan. Siapa saja. Kerjaannya orang-orang kufar dan siapa saja yang sifatnya mereka itu seperti sifat orang kafir. Dari kalangan muslimin. Kerjaannya itu membuat makar. Terus menerus. Sampai mati kalau dia belum dapat hidayah keadaannya seperti itu. Selalu dia buat makar. Terhadap kebenaran, al-haq. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan di sini bisa kita ambil faidah kata para ulama, jemaah yang dimuliakan Allah. Allah jadikan orang kafir itu membuat tipu daya, membuat makar dengan sebenar-benarnya terhadap orang-orang yang beriman. Ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak perlu kita ini mundur dari sunnah ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Ya? Dahulu para sahabat ketika dikabarkan kepada mereka innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Para sahabat diterangkan di dalam Al-Quran ketika dibawakan kabar kepada mereka bahwasanya manusia telah berkumpul untuk mencelakakan kalian. Apa yang terjadi? Fazadahum imana, bertambah keimanan mereka. Demikian seharusnya kita jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita menarik benang jemaah yang dimuliakan Allah ke belakang, ataupun kita melirik sedikit kehidupan orang-orang terdahulu, kita akan mendapati kehidupan mereka itu penuh dengan ujian. Makar orang-orang kafir itu enggak pernah berhenti. Terus menerus. Makar ahlul bid'ah wal-dhalalah tidak pernah berhenti. Lihat kehidupan orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita pernah ceritakan di dalam surah Al-Buruj tentang kisah Ashabul Ukhdud. Sebagian mereka ada yang dibelah badannya itu sampai terbelah menjadi dua. Ada di antara mereka yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi sampai terpisah antara apa? Terpisah antara tulang dan daging. Bayangkan, sedikit pun tidak akan membuat mereka itu mundur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ini yang diletakkan di atas kepala kita, mungkin kita sudah kita tinggalkan hari ini sunnah yang begitu mulia ini. Namun Allah Maha Adil, Allah Maha tahu untuk siapa Allah beri ujian-ujian seperti ini. Allah Maha tahu. Kita lihat lagi kehidupan Nabi SAW. Kehidupan para sahabat. Kehidupan para tabi'in, atba'ut tabi'in. Al-ulama'ul madhahib. Bahkan ulama ila yaumina hadha, sampai hari ini. Ujian bertubi-tubi datang kepada mereka. Satu hal yang sangat mengherankan kita adalah tidak membuat mereka itu mundur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, jemaah yang dimuliakan Allah, demi Allah, kalau hari ini ya saya, auzubillah ya, semoga tidak, la qadarallah, seandainya saya maupun saudara-saudaraku yang hadir di tempat ini semuanya, kita sama-sama rame-rame tinggalkan sunnah ini karena ujian yang datang kepada kita, Allah tidak peduli itu. Besok Allah akan tunjuk orang lainnya untuk memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah yang mulia ini. Begitu gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita mundur, dapat ujian yang begitu besar. Diteriak dengan teriakan Wahabi, diteriak dengan teriakan suka mengkafirkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, hal-hal yang seperti ini tidak perlu kita jawab. Nabi dahulu dituduh penyihir, beliau tidak jawab. Nabi dituduh sebagai tukang ramal, beliau tidak jawab. Iya. Yeah. Dan tidak perlu kita mundur dari agama yang mulia ini. Justru ujian yang seperti ini harus membuat kita lebih kokoh, jemaah yang dimuliakan Allah. Inilah kebenaran. Setiap ujian yang datang
semuanya itu bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan habis-habisnya jemaah yang dimuliakan Allah. Dan yang namanya Al-Quran was sunnah, al-haq, kebenaran ini akan senantiasa ada sampai yaumul qiyamah. Nabi SAW di dalam riwayat al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang meriwayatkan hadis, kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, kata Nabi SAW, yang mereka akan jelas nampak di atas kebenaran. Mereka akan memperjuangkannya. Ya, terus menerus akan senantiasa ada. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa ta'ala dan urusan Allah. Diterangkan oleh para ulama, datang perkara Allah Subhanahu wa ta'ala di sini maksudnya apa? Sampai datangnya angin dari arah Yaman, yang angin tersebut kata Nabi SAW lebih lembut dibandingkan sutra dan tidak membiarkan seorang pun dari orang-orang yang beriman walaupun ada keimanan sebesar darah di dalam jiwanya kecuali akan wafat sampai saat ini. Dan setelah itulah baru terjadi kerusakan yang sangat parah dan kepada kejelekan orang-orang yang jelek tersebut ditegakkan hari kiamat. Tidak perlu ragu jemaah yang dimuliakan Allah. Tetap kokoh. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan dakwah yang mulia ini? Lakukan. Antum mampu dari sisi membagikan buletin, mengedit buletin, menulisnya, mencatatnya. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita gentar dengan hal-hal yang seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, kehidupan kita di dunia ini sementara saja. Kalau hari ini kita tinggalkan sunnah, na'udzubillah, pada detik kita tinggalkan, Allah cabut nyawa kita, apa yang terjadi? Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita al-istiqamah. Istiqamah di atas al-haq ini. Dan memperjuangkannya sampai ajal menjemput kita. Faqala Subhanahu wa ta'ala, wa akidu kaida, dan aku pun membuat tipu daya kepada mereka dengan sebenar-benarnya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam banyak ayat tentang makna ayat seperti ini. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat makar kepada mereka. Hanya saja makar Allah itu beda dengan makar makhluknya. Rencana Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan rencana yang sangat baik untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman dan menghancurkan orang-orang kafir tersebut. Wa akidu kaida, dan aku pun kata Allah Subhanahu wa ta'ala membuat rencana-rencana dengan sebenar-benarnya, yaitu rencana yang baik. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, dan berilah tangguhan kepada orang-orang kafir tersebut dan tangguhkan mereka dengan tangguhan yang sesaat. Ya, baik jemaah yang dimuliakan Allah, ini beberapa penjelasan dari Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala terkait tentang ayat yang mulia ini. Semoga apa yang kita kaji ini ada faidah dan manfaat kepada kita semuanya dan siapa saja yang mendengarkan ayat yang mulia ini. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam surah Al-A'la, yaitu Sabbih isma rabbikal a'la. Wallahu a'lam bishawab. Malam besok insyaallah sudah ini ya, Dr. Wahyu. Baik, insyaallah tunggu sama Dr. Wahyu. Barakallahu fikum. Gantian malam ini, malam besok insyaallah digantikan sama yang lain. Atau siapa ini? Dirahasiakan terus. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.